Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sorry ya yang mungkin pada nunggu live tapi gak ada live semalam. Maklum pak, hujan deras gak berhenti-henti sampai tengah malam. Nunggu reda keburu ngantuk. Ya udah, Mr. K gak jadi live stream. Tapi tenang kok, seperti yang udah kujanjikan di Instagram, akan kubahas sedikit tentang pendapatku terkait chapter 138 Shingeki no Kyojin yang tiba-tiba banyak dari kalian bertanya masalah ending yang dibawakan oleh Pak Haji. So, without any long again, let's pusing bersama, oke? Let's go! Chapter 138 Shingeki no Kyojin lebih akrab dikenal di telinga Attack on Titan lah. Tapi Mr. K kadang bingung sih, pengucapannya yang benar itu Titan atau Titan. Maklum orang Jawa jadi males cari mana ejaan yang benar dan gak peduli juga sih dengan yang namanya ejaan. Toh aku cinta tanah airku. Oke, back to topic. Chapter 138 fokus utamanya adalah ending dari serial fenomenal ini. Dan yang perlu digarisbawahi, ending itu beda sekali dengan chapter terakhir. Ending adalah akhir dari sebuah jalan cerita yang ada dalam sebuah karya. Sedangkan chapter terakhir ya chapter terakhir dari sebuah karya, atau yang dimaksud di sini adalah bisa dibilang Shingeki no Kyojin udah tamat beneran, gak bakal ada lanjutannya lagi. Tapi karena banyak yang bertanya terkait chapter 138 dikiranya mungkin adalah chapter terakhir dari Attack on Titan, Mr. K bantu jawab dah. Tenang saja, chapter 138 yang kalian lihat bukanlah last chapter, tapi hanyalah ending klimaksnya. Dimana lagi-lagi Mr. K patut tepuk tangan sama Pak Haji. Pokoknya keren dah. Di chapter 138, harapan fans yang sebelumnya di chapter 137 terlalu banyak berharap rata-rata dipatahkan oleh beliau. Kalian bisa tengok sendiri di forum-forum luar kalau penasaran. I love this mangaka. Dan seperti dugaan Mr. K juga, chapter 138 ini ya, banyak sekali fans yang gak puas dengan endingnya. Padahal kalau beneran ngikutin Shingeki no Kyojin sejak awal sampai sekarang, pastinya paham betul. Gak ada yang namanya happy ending di serial ini. Plus kalau tahu karakter Pak Haji yang suka matiin karakter sesuka hatinya, padahal mah kagak. Murni memang kejeniusan Pak Haji. Buktinya tiap karakter penting yang beliau matiin selalu dikasih porsi cerita sendiri biar feel-nya kerasa gitu loh. Feel-nya kerasa. Tapi dasar yang namanya orang suka serial ini mungkin dari animenya saja, dan itu gara-gara ngikutin tren. Imbasnya ya kelakuan Pak Haji dibikin meme yang lucu juga memang kalau dilihat. Bahkan tak jarang menyandingkan cara beliau ngebunuh karakter penting disandingkan dengan mangaka lain. Kalau menyandingkannya dengan opini baik-baik atau lewat review jujur sih gak apa-apa ya. Nyandinginya itu langsung seperti memandang rendah serial lain. Contoh, kalau Yoruto dipegang Pak Haji, pasti Yoruto bakal lebih wah. Atau kalau Topis dipegang Pak Haji, pasti tamatnya lebih cepet. Rasa-rasanya kalau ingat hal beginian bisa bikin Mr. K senyum-senyum sendiri. Bukan karena bangga, tapi jujur karena miris melihat cara bandinginnya aja udah salah. Genre serialnya aja udah beda, kok kesannya malah ngeremehin serial lain. Ada mumet. Ya sudahlah, bisa lama kalau Mr. K ngomongin kelakuan gak normal dari para fans fanatik Shingeki no Kyojin. Kita fokus lagi ke topik chapter 138. Pendapat jujur Mr. K adalah chapter kali ini ending yang memang bagus tapi gak sampai bisa membuat serial ini dapat posisi ending terbaik dari manga-manga terbaik. Karena apa? Ya, karena chapter kali ini itu poin utamanya sebenarnya terfokus pada Eren dan Mikasa. Bagi fans yang sejak awal berharap Eren Mikasa hidup bersama, ya selamat buat Anda. Chapter 138 diwujudkan sama Pak Haji. Tak menutup kemungkinan juga cara Mikasa memperlakukan Eren di last panel juga membuat fans ada yang menangis. Wajar sih, karena mungkin udah terlalu deep cara pandangnya sama Eren dan Mikasa. Kalau Mr. K sih lihat Eren dimatiin di chapter ini, nangis kagak, simpati iya. Rasa simpatinya itu timbul karena apa yang diharapkan Mikasa adalah hidup bersama Eren dengan saling mencintai secara tulus. Di chapter ini kenyataannya malah pahit kan, ditampilkan secara dark. Cara Mikasa mencium Eren yang sudah dalam keadaan is dead, kepala doang lagi. Plus ada penonton spesialnya juga, gimana gak dark? Ya, saat Mr. K melihat Pak Haji bawain endingnya seperti ini, seketika ya, ingatan Mr. K langsung paham. Ending Shingeki no Kyojin mengingatkanku pada ending serial Code Geass. Itu loh, ending yang temanya seperti pernah ditampilkan oleh Lelouch. Cuma patut disayangkan aja sih, harusnya Pak Haji bisa membuat endingnya lebih dramatis lagi. Andai saja nih ya, ini andai, kalau saja Eren gak dimatiin Mikasa, harusnya ending yang dramatis bisa didapat.
Tapi apa boleh buat, Pak Haji udah nentuin jalan cerita ya mau gimana lagi. Memang buat fans yang ngikutin Shingeki no Kyojin, pasti banyak yang ngerasa ada yang kurang dengan feel endingnya. Maksudku begini, pasti banyak fans yang sadar dan paham kalau Eren sejak dimulainya pertempuran besar ini paham betul kalau sosok Eren bukanlah sosok anti-hero. Tapi murni hanya sosok manusia yang udah terlalu bingung sama yang namanya balas dendam dan kedamaian. Mau damai pun gak bisa karena keadaan memaksa Eren harus bertempur. Jadi mau gimana lagi? Alasan dendamlah yang jadi pilihan utama Eren. Harusnya sih dengan keadaan Eren seperti ini, ending yang dibawakan di chapter 138 bisa lebih ngena di hati. Banyak panel yang seperti disia-siakan nganggur. Kalau memang tujuan utama serial ini dark, ya harusnya dibikin dark sekalian. Banyak potensi yang bisa dibikin dramatis di tiap panel yang ada. Ya, tapi sayang, Pak Haji lebih memilih lintah bercahaya jadi penutup akhir cerita kisah dari seorang bocah yang cuma menginginkan perdamaian. Lalu terkait chapter selanjutnya, kalaupun ada Eren, paling cuma ingatan-ingatan Eren. Selebihnya adalah perjuangan plot armor Reiner melawan lintah cahaya. Mr. K jadi penasaran bagaimana cara matiin lintah cahaya ini. Ledakan sedahsyat itu saja gak memberi dampak sama sekali. So sekian dah pendapat jujurku terkait chapter 138 Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Sebebas kalian aja lah mau pilih judul yang mana. Lalu kesimpulannya adalah chapter 138 telah membawakan ending yang baik, tapi bukan yang terbaik di antara serial-serial lain. Banyak kekecewaan dari fans memang terkait endingnya, tapi mau gimana lagi kan, udah gak bisa protes. Eren sudah tiada. Tapi, kalau sampai dihidupin lagi di chapter selanjutnya si Eren, bisa jadi plot twist sih. Cuma plot twist ini kecil kemungkinan untuk terjadi, mengingat adegan Mikasa mencium Eren yang hanya sisa kepala doang adalah kunci utama tamatnya serial Shingeki no Kyojin bakal dibawa kemana. Kalau malah plot twist Eren hidup lagi, ini mah sama aja looping yang gak berhenti-henti. Malah bakal timbul banyak sekali rasa penasaran yang bikin mumet sendiri. Melebihi rasa penasaran kita ketika awal mula lintah cahaya pertama kali dikenalkan. Terus kalau memang plot twist yang dipilih seperti itu, bakal ngebuat banyak sekali kekecewaan untuk orang-orang yang suka dengan Shingeki no Kyojin secara logis. Seperti diriku ini yang pasti agak kecewa kalau Eren hidup lagi. Malah seperti dejavu dengan salah satu serial bapak anak yang di belakangnya ada tambahan next generation-nya. Tapi Shingeki no Kyojin The Next Generation boleh juga sih namanya. Ya semoga aja plot twist tersebut gak dipilih Pak Haji. Biarkan Eren tetap mati dan closinglah serial Shingeki no Kyojin tanpa ada embel-embel tambahan di belakangnya. Udah itu aja sih yang mau Mr. K omongin. Kalau sekiranya kurang puas, putar balik aja video ini dan iklan-iklan kuningnya ditonton ya. Biar Mr. K bisa cepat beli dispenser. Tapi kalau masih kurang puas beneran ya, kalian bisa nonton video teman Mr. K, salah satu legend di per-YouTubean yang udah terjun di tema pembahasan anime. Pembahasannya pun dimulai dengan memberi saran bagus untuk fans-fans fanatik, terutama yang cuma ngikutin Shingeki no Kyojin gara-gara tren doang. Sangat worth untuk ditonton. So, see you again next time. Adios ya karamelos, stay safe everyone, salam Animania.